warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11-10. Ini video tugas biologi kami tentang materi sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Apa sih itu sistem ekskresi? Nah, jadi itu sistem ekskresi itu sistem yang berfungsi untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Nah, yang termasuk organ ekskresi yakni ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang. Bentuknya seperti kacang dan ukurannya sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahap. Apa aja sih 3 tahapnya? Nah, pertama yaitu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Selanjutnya, urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKP untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat yang lain. Yang lain akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di peluris ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning, pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis, yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa sih fungsi hati dalam sistem ekskresi? Hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga.
Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan nafas. Wah, sekarang sudah makin paham ya apa saja yang termasuk organ ekskresi. Supaya organ ekskresimu bisa bekerja dengan baik, minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi serta olahraga yang cukup. Jangan sering menahan buang air ya. Oke, itu saja materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.